Assalamualaikum saudara, masih di momen Lebaran Idul Adha, kami mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha. Dan tentunya bersama saya Cutrita Kemala, kita kembali lagi di Serambi Topik akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Dan informasinya kali ini tentunya adalah azan rajai dukungan KTP. Nah, kita akan sama-sama diskusikan dengan Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur OPD dari Harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Luar biasa. Gimana selama aktivitas di Lebaran Idul Adha ini, Bung? Iya, setiap Lebaran di Aceh tampak semarak ya. Betul. Apalagi ini Lebaran Idul Adha. Tentunya di mana-mana kita melihat upacara penyembelihan hewan kurban. Jadi sangat semarak. Sangat semarak begitu ya, Bung. Baik, kita kembali lagi ke Serambi Topik nih, Bung. Dan informasi kali ini adalah informasi politik nih. Azan rajai dukungan KTP. Berbagai informasi yang hadir, mengapa ini menjadi latar belakang untuk menjadi headline news? Iya, seperti sering kita bicarakan di sini juga bahwa di Aceh politik itu merupakan hal yang paling disenangi ya. Topik politik itu biasanya kerap dibicarakan di warung-warung kopi malah. Terkait dengan proses verifikasi KTP bagi calon independen yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Kota pada tanggal 9 sampai 11 kemarin. Itu dari 3 bakal calon independen, yaitu Zaini Abdullah, kemudian ada Abdullah Putih juga, ada Zakaria Saman juga, Pak Zaini Abdullah dan pasangannya itu memang memperoleh dukungan terbanyak dari hasil verifikasi itu. Bukan berarti bahwa tidak ada KTP yang tidak terpakai, ada juga, tapi pasangan Zaini Abdullah dan Nasaruddin ini relatif lebih aman dibandingkan dengan 2 bakal calon kandidat lainnya. Jadi ya, judul kita memang azan merajai proses verifikasi KTP oleh KIP Kabupaten Kota. Namun ini belum final karena memang pada tanggal 15 nanti akan dilakukan verifikasi ulang, rapat pleno maksud saya, di tingkat KIP provinsi di Banda Aceh. Jadi di situ nanti baru akan diketahui secara persis mana bakal calon yang bisa ditetapkan sebagai calon gubernur, mana yang tidak sesuai dengan dukungan KTP yang mereka peroleh. Namun itu pun setelah masing-masing pihak ini melengkapi ya berbagai persyaratan administrasi termasuk dukungan KTP ini. Baik, ini dikatakan merajai nih, dari kita tahu sendiri bahwa azan yang merupakan pasangan dari Zaini Abdullah dan juga Nasaruddin sebagai bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur begitu, Bung. Nah, namun kira-kira perbandingan KTP dibandingkan dengan kata merajai ini dibandingkan dengan calon independen lainnya, seberapa banyak sebenarnya, Bu? Ya, sesuai dengan tabel yang juga kita tampilkan di halaman 1 hari ini, itu pasangan Zaini Abdullah Nasaruddin itu memperoleh 135.228 KTP ya. Kemudian pasangan berikutnya Abdullah Putih Mustafa Usap itu memperoleh 73.628 KTP. Kemudian pasangan Zakaria Saman dan Teku Alaidin Syah memperoleh 73.143. Jadi untuk syarat bisa maju itu sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh KIP itu 3%. Jadi kalau kita lihat dari sini itu pasangan Zaini Abdullah Nasaruddin ini sudah relatif aman. Namun semuanya nanti akan ditentukan oleh KIP, akan ditetapkan oleh KIP tingkat provinsi. Kemudian 2 pasangan lain Abdullah Putih dan Zakaria Saman tampaknya masih harus melengkapi proses administrasinya, khusus dukungan KTP ini mungkin dalam jumlah yang besar juga, sehingga keduanya bisa mencapai dukungan sekitar 130.000 KTP. Baik, itu perbandingannya begitu. Betul. Ya. Namun juga dari pasangan azan sendiri, Bung, kita mau lihat kira-kira elektabilitas atau kekuatannya juga dari pasangan ini, Bung, terkait juga dari dukungan KTP yang cukup banyak begitu, Bung. Iya. Elektabilitas karena memang pasangan Zaini Abdullah ini merupakan pasangan petahana ya. Kita tahu Pak Zaini Abdullah masih merupakan gubernur Aceh
sekarang ini yang maju lagi untuk bisa terpilih pada tahap kedua. Tentunya sangat berpengaruh. Ini tidak bisa dianggap enteng saya kira, karena bagaimanapun kita melihat misalnya beliau lahir di PD dan di sana itu memperoleh dukungan KTP paling banyak 20.000 lebih ya di PD. Kemudian di Aceh Selatan beliau juga. Jadi kalau kita lihat secara umum itu hampir rata-rata semua kabupaten kota itu ada dukungan KTP untuk pasangan Zaini dan Nasaruddin. Sebaliknya kalau kita lihat Abdullah Putih dan Zakaria Saman, khusus Abdullah Putih kita melihat di Gayo Luas dan Singkil tidak ada dukungan KTP. Kemudian Zakaria Saman juga relatif sedikit dari wilayah tengah dan selatan Aceh. Karena itu kita melihat bahwa dari proses verifikasi KTP ini pasangan Zaini Abdullah dan Nasaruddin itu cukup kuat. Namun itu bukan berarti bahwa mereka nanti terpilih, tidak seperti itu. Dari segi ini kita melihat mereka sudah relatif mulus untuk bisa ditetapkan sebagai calon dari jalur independen. Masih berbicara mengenai jalur independen, khusus jalur independen Bung, kira-kira tahapan apa yang akan dilakukan di tahap pilkada 2017? Iya, hasil verifikasi dari KIP Kabupaten Kota ini nanti akan diplenokan di tingkat provinsi ya, di KIP provinsi yaitu di Banda Aceh pada tanggal 15 yang akan datang. Setelah itu mereka masih diberi kesempatan untuk melengkapi yang karena di pleno itu akan ketahuan nanti apa yang belum lengkap, persyaratan apa yang harus dipenuhi lagi. Itu waktunya sampai dengan 29 September. Nah setelah itu baru kemudian kita akan tahu siapa saja dari 3 pasangan jalur yang maju lewat jalur independen ini yang akan ditetapkan sebagai calon Gubernur Aceh yang akan datang. Kemudian setelah itu bersama-sama juga dengan pasangan calon yang maju dari jalur partai. Kita tahu bahwa di Aceh juga ada 3 pasangan yang maju dari jalur partai. Ada Muzakir Manaf, ada Tarmizi Karim, kemudian juga ada Irwandi Yusuf. Ya, kalau semuanya lolos berarti nanti pemilu kada di Aceh tahun 2017 ada 6 pasangan calon. Baik, ini luar biasa, informasi politik memang tidak akan ada habisnya begitu ya. Nanti kita akan coba pesta demokrasi begitu nanti di pilkada 2017. Terima kasih banyak Bung Asnawi atas informasinya. Baik saudara, demikianlah informasi pada Serabi Topik hari ini. Kembali ke studio.